Dia paksa dua putrinya lompat ke dalam air. Juga menyuruh mereka bergulat dengan anak laki-laki. Putrinya mengeluh rambutnya rusak dan berkutu karena gulat. Si ayah malah memotong rambut mereka. Ini film India yang layak ditonton. Mahavir adalah pegulat hebat saat masih muda. Menang kejuaraan nasional. Penyesalan terbesarnya belum menang kejuaraan dunia. Jadi dia menggantungkan harapan pada anaknya. Tapi 4 anaknya, semua perempuan. Dia kehilangan mimpinya. Hingga suatu hari, orang tua beberapa anak laki-laki datang. Putra mereka dipukuli oleh putri Mahavir. Mendengar hal itu, bukannya marah, dia malah bersemangat. Dia siapkan makanan enak untuk putrinya. Sebelum melatih mereka dengan keras, si ibu menentangnya. Tetangga mengejek. Mahavir menahan semua tekanan itu dengan caranya sendiri. Dia suruh putrinya lari jarak jauh setiap hari dan menyuruh lompat ke sungai. Lalu dia ke sawah, membuat arena gulat sederhana. Ponakan laki-lakinya diajak. Bagaimana dua putrinya melawan anak ini? Badan mereka dengan mudah dibalik. Putrinya coba menghindari latihan, mengeluh bahwa gulat merusak rambut. Rambut panjang mereka malah langsung dipotong. Di budaya India, perempuan biasanya menutupi kepala dan wajahnya. Memalukan jika gadis memotong rambutnya. Tapi kedua putrinya terpaksa melakukan ini. Orang-orang menganggap mereka aneh. Mereka tidak membaik setelah potong rambut. Mereka malah enggan latihan. Mahavir hanya bisa berkompromi. Putrinya mengira telah menang dengan senang menghadiri pernikahan teman. Tapi pengantin perempuan malah sedih. Karena di India, banyak anak perempuan harus menurut saat dinikahkan dengan pria tua karena ekonomi. Pengantin ini iri pada mereka yang ayahnya perhatian. Kakak adik ini tersentuh oleh kata-kata itu. Mereka beruntung bisa selamat dari nasib buruk. Sejak itu kakak adik ini mulai giat berlatih. Terbiasa dengan bimbingan Mahavir. Tak lama, mereka sudah bisa mengalahkan ongkar sepupunya. Mahavir pun membawa mereka ke arena gulat, mendaftar pertandingan. Geta si kakak yang bertanding. Kabar seorang gadis akan bergulat dengan anak lelaki, menghadirkan sekerumunan penonton. Di luar ring, pria tak dikenal tersenyum aneh. Apa orang-orang datang untuk menonton pertandingan? Tidak. Mereka berbicara kotor, berharap baju gadis itu robek saat bergulat. Mana bisa gadis itu menang lawan laki-laki? Mereka hanya ingin menonton lelucon. Pertandingan pun dimulai. Penonton perlahan terdiam. Mereka takjub dengan Geta. Geta pakai teknik lincah, berulang kali menjatuhkan lawan. Daya tahan dan kekuatan Geta masih lemah. Jadi dia kalah. Tapi penonton tepuk tangan meriah. Bukan untuk pemenang, tapi untuk Geta yang telah berusaha keras. Geta sulit tidur sepanjang malam. Lalu bertanya ke ayahnya kapan bertanding lagi. Sejak itu, Geta memulai karir gulatnya. Keberanian, kerja keras, dan tekniknya mengalahkan pegulat di seluruh kota. Dia dapat banyak medali dan kehormatan, menjadi kebanggaan ayahnya dan kebanggaan daerah. Reputasi Mahavir kembali karena putrinya. Waktu berlalu, Geta telah dewasa dan Mahavir sudah berubah. Geta selalu menang, bahkan di kejuaraan nasional. Orang-orang bernyanyi dan menari menyambutnya. Tapi Mahavir tidak puas. Targetnya yaitu menang kejuaraan dunia. Dia ingin terus melatih putrinya. Tapi Geta ingin berlatih secara profesional. Jadi dia masuk Akademi Olahraga Nasional. Pelatihnya berkata, mereka harus tinggalkan metode latihan yang lama. Semuanya harus menurut. Namun, latihan di sini jauh lebih ringan. Geta masih sempat berdandan, bisa berambut panjang, sering jalan-jalan. Ketika Geta berlibur di rumah, ayahnya terlihat tidak senang. Geta menentangnya. Menurutnya teknik Mahavir sudah usang. Mahavir tidak yakin. Dia ingin membandingkannya. Awalnya Mahavir lebih unggul, tapi dia sudah tua sehingga kalah dari putrinya yang masih energi. Tapi dia juga menemukan banyak kelemahan Geta. Meskipun tidak bisa dibantah bahwa dia kalah, Geta yakin teknik ayahnya lemah. Tapi Babita si adik membantah. Menurutnya itu bukan masalah teknik, tapi karena usia. Babita terus dilatih ayahnya. Geta kembali ke timnas. Kejuaraan internasional di Sydney akan dimulai. Pertandingan internasional pertama Geta. Pada saat yang sama, Babita ikut kejuaraan nasional. Geta yang arogan kalah. Dan Babita juara nasional. Medali emas di dinding bertambah. Tapi Mahavir tidak bersemangat. Dia khawatir Babita akan seperti Geta. Jangan pernah lupakan. Bagaimana kamu bisa sampai ke titik ini? Babita juga masuk timnas. Kakaknya menghampiri. Geta santai mengecek kuku di malam hari. Adiknya mengingatkan Geta soal kekalahan pertamanya, yang membuatnya tidak bisa tidur. Sekarang kalah di pertandingan internasional. Tapi Geta seperti santai saja. Geta tersinggung. Katanya cuma kalah satu pertandingan. Dia suruh Babita urus dirinya sendiri saja. Tapi di pertandingan selanjutnya, Geta terus kalah. Selalu mudah dikalahkan lawan. Dia mulai merenung.
Memberanikan diri, minta maaf ke ayahnya. Ayahnya tidak berbicara, hanya menangis. Lalu Geta memotong rambutnya. Dirinya yang lama telah kembali. Mahavir datang untuk melatih putrinya diam-diam. Dia tonton video pertandingan lawan untuk mengetahui kelemahannya. Setelah bimbingan rahasia, Geta ikut seleksi nasional dan dapat tiket ke kejuaraan internasional Commonwealth Games yang jadi perhatian dunia. Geta datang dengan percaya diri, tapi meski sangat ingin menang, dia kalah 0-6 di ronde pertama. Ronde kedua poin masih sama, waktu hampir habis. Penonton mengira Geta akan kalah. Geta juga sudah hampir putus asa. Lalu ayahnya di tribun berteriak, "Kamu belum kalah, Geta." Suaranya bergema di arena. Semua orang melihat ke arahnya. Ada harapan di detik-detik akhir. Semangat juang Geta kembali. Setelah membanting lawan, Geta menang di ronde kedua. Lanjut ke ronde ketiga karena imbang. Pelatih menekankan Geta untuk bertahan, tapi ayahnya berteriak dari tribun, "Terus menyerang, terus menyerang." Geta mengikuti kata ayahnya, selalu menyerang dengan berani, tidak memberi lawan kesempatan. Lawan kalah telak dan Geta masuk semifinal. Tapi pelatih yang picik tidak senang, merasa tidak jadi pusat perhatian lagi. "Hari ini kamu main semaumu. Mulai sekarang ikuti perkataanku. Kalau tidak, kamu tidak mungkin menang. Ini lawan yang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Kamu harus menyerang. Kamu harus main bertahan. Pokoknya cari poin. Jangan cuma cari poin. Akan ada banyak kesempatan. Jangan beri dia kesempatan, karena dia juga tidak akan memberimu kesempatan. Terus gunakan teknik kuncian." Semifinal dimulai. Geta menghadapi lawan yang lebih kuat. Menuruti ayahnya, dia bertahan, terus menahan serangan lawan, tapi kalah di ronde pertama karena satu kesalahan. Pelatih memperingatkan Geta untuk menyerang, tapi ayahnya di tribun memberi isyarat untuk terus bertahan. Ronde kedua, Geta masih bertahan, lawan semakin tidak sabar. Akhirnya Geta ambil kesempatan dan menang. Ronde ketiga pelatih memperingatkannya lagi, dan Geta tidak mendengarkan. Akhirnya dia menang dan masuk final. Di konferensi pers, pelatih tidak tahu malu, memuji diri sendiri atas kemenangan Geta. Geta berkata, "Ini semua terjadi berkat ayahku." Lawan di final berbadan besar. Geta sudah 2 kali bertanding dengannya, tapi tidak pernah menang. Geta sedikit gugup menghadapi lawan yang kuat. Mahavir bilang hanya ada satu strategi. "Lihat gadis-gadis itu. Kalau besok kamu menang, kamu tidak menang sendiri. Jutaan gadis seperti mereka juga ikut menang. Karena besok kamu tidak hanya melawan pemain Australia, tapi juga orang-orang yang memandang rendah perempuan." Geta dan Babita diejek dan diremehkan sejak kecil, tapi melawan dengan kekuatan mereka. Tidak bisa berjuang untuk diri sendiri. Banyak perempuan tertindas yang melihatnya, berharap dapat kekuatan darinya. Dorongan ayahnya menguatkan Geta. Dia tidak takut akan musuh yang kuat. Tapi saat pertandingan akan dimulai, pelatih menyuruh orang mengunci Mahavir di gudang. Mahavir coba mendobrak pintu dan minta bantuan. Mau menelepon tapi tidak ada sinyal. Pertandingan dimulai. Geta menang di ronde pertama. Ini adalah momen penting, tapi ayahnya tidak muncul juga. Geta mulai khawatir. Mahavir yang terkunci di gudang saat ini juga gelisah. Ronde kedua, lawan menyerang balik dengan liar. Geta tidak fokus karena mengkhawatirkan ayahnya. Lawan membanting Geta. Ronde penentu dimulai. Geta terus melihat ke tribun, tapi ayahnya belum juga muncul. Pertandingan dimulai lagi. Geta sudah hampir jadi juara dunia. Mahavir berdoa untuk putrinya. Geta harus melawan, tapi lawannya semakin agresif dan terus membanting Geta. Geta menyerang, tapi bisa ditahan oleh lawan. Waktu tersisa 22 detik. Geta tertinggal 1-5. Hampir tidak mungkin membalik keadaan. Kamu harus ingat, ayahmu ini tidak bisa menyelamatkanmu setiap saat. Aku hanya bisa mengajarimu bertarung, tapi kamu harus berjuang sendiri. Usaha selamatkan dirimu sendiri. Geta bangkit, ingat ajaran ayahnya. Mendapatkan 5 poin itu sulit, tapi bukan berarti mustahil. Sebenarnya tidak sulit, yang penting cari waktu yang tepat. Dari belakang lawan, melempar lawan ke belakang. 一起做过梦，有一天我们会重逢故里。世界这么大。
爱是遇见你，一起走过许多个四季，天南地北别忘记我们之间的情谊。 Wasit memberi isyarat poin. 5 poin untuk lemparan busur yang sempurna. Geta terharu dan gembira. Ibunya berlinang air mata di depan TV. Penonton bersorak-sorak. Geta membuat keajaiban. Dia berbaring di lantai dan menangis, lalu bersujud mencium lantai arena. Babita berlari dan memeluk kakaknya. Geta memenangkan medali emas. Dia dengarkan lagu kebangsaan dan menatap bendera. Lagu kebangsaan yang nyaring bergema di arena. Mahathir juga mendengarnya. Dia langsung terharu. Air mata memenuhi matanya. Dia tahu putrinya menang. Kegigihannya membuahkan hasil. Setelah berhasil keluar, dia bergegas menuju arena gulat. Geta berikan medali emasnya kepada ayahnya. Dia ambil medali itu dan hapus air matanya. Lalu dia gantungkan medali itu ke leher Geta. Kehormatan terbesar di hidupnya bukan medali emas, melainkan putrinya. Aku bangga padamu. Geta memenangkan medali emas untuknya, juga untuk martabat perempuan India. Film Jangal ini diadaptasi dari kisah nyata. Di India perempuan dipandang rendah, sulit punya martabat sendiri. Tapi seseorang yang berani maju, mengabaikan pandangan diskriminatif, bekerja tanpa lelah untuk mimpinya, akhirnya diapresiasi semua orang. Semoga orang yang punya mimpi bisa berani menggapainya. Selama berani melangkah maju, artinya akan lebih dekat ke mimpi itu. Itulah akhir dari film ini.